aja cobaannya ya. Si Butet tahu muka gue udah mau merah. Ya Allah. Butet langsung begini nih. Ya Allah. Udah deh, lu kalau lagi puasa lu jangan nimbrung di situ deh. Iya. Orang nyanyi itu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Udah gue gak mau komen deh, udah deh. Astagfirullahaladzim. Iya, sabar deh. Baru hari pertama ini baru ya hari Allah. pertama. Untung gue bawa jubir gue. Puasa. Iya lagu Ayu Ting Ting itu lagu Ayu Ting Ting. Ada lagu Ayu Ting Ting? Ada dong itu. Sikat Setiap dah. tahun dikumandangkan. Apa judulnya? Cari Ayu Ting, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan marah. Jangan marah, gak boleh marah. Duduk aja yuk, santai yuk. Iya, duduk Gak deh. usah biar gak emosi gitu. Iya deh. Puasa Ayu Ting Ting. Cari aja. Puasa, Puasa Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Cuma Gitu. 5 hari. Ada enggak? Kalau nggak dicari, apa Iya. judulnya itu? judulnya? Cari, lihat judulnya. Kalau nggak ada puasa, cari judul lain. Iya. Jangan pakai disuruh. Jangan pakai. Nah, kok bahasa Arab? Oh Arab. enggak kan? Oh iya. Oke deh. Sikat. Apa? Yang biasa yang mana? Oh belum. Oh belum. Besok. Oh besok. Iya. Oh lu udah ada Balada list. Nabi Yusuf kita. Ya, Iya. kita. Oke. Iya. Ada pokoknya lagu tiap tahun itu ada itu. Ada pokoknya. Ya Allah, kangen banget sama biskuit ini. Siapa nih? Hah? Siapa nih? Hendy pasti. Enggak, Berarti nggak ada. Lu ya? Baju kayak ini gila ya. enggak kok gini baju. Di sini kalau ada Apa ya? gini pada takut ya aku. Judul hari ini, gimana sahur itu? Aduh sahur gue live Kisyu TV. Tuh. Malam. Oh iya oke. Apa isinya? Sahur kalau di rumah aku, karena di rumahku kan kerajaan. Iya. Jadi emang kalau sahur pertama meja makan penuh. Oh penuh. Penuh. Ntar makin ke belakang makin kosong. Iya. Makin ke belakang makin gak sahur. Yang penting mie instan standby. Yoi, itu udah pasti. Ya. Sama kuahnya banyakin. Bapak gue semalam masak mie Jawa. Heeh. Tapi nggak nacin-nacin enggak ya? Ya, beda. Nggak. Jawa doang. Terus kata si Nanda ngomong gini, Dek makan tuh Dek ayah masak mie. Baru hari pertama ya udah dikasih mie. Ada-ada aja lagian. Si Nanda. Iya enggak, lagian udah tahu banyak lauk dia pakai Iya, bikin pakai mie. bikin mie Oh, lagi. banyak, ada pepes, ada sayur ayam, sayur timun, alhamdulillah. Iya. Wah, banyak nih. Yang lu sebutin juga cuma nyampe di elu. Gak ada. Gimana? Tapi gini, Berarti lu live tiap hari tuh? Enggak tiap hari. Berapa hari sekali? Paling seminggu berapa kali lah. Oh, iya, Apa gitu. emang? Paling Kalau seminggu 6 kali. Kalau nggak tiap penonton hari pada dia. mau datang nggak apa-apa datang Nggak usah, aja. Nggak ada kebuka. Bagi-bagi nggak? Ada bagi-bagi nggak? Enggak, kita ntar ada biasa sahur on the road nanti ada. Kita mau bersatu sama kampung-kampung lain yang punya sahur on the road. Oh, keren. Collab antar Arkam ya? Bener. Collab Arkam. Boleh gak sih ngomongin di sini boleh Ya, kali boleh ya? apa coba? Kalau kampung-kampung yang punya anak-anak muda yang pada bangunin sahur, tag ke Kisyu TV ya. Ntar Iya. kita datang kita sahur bareng. Iya. Oh. Yang datang langsung Ayu Ting Ting loh, ya kan? Ah, bangunin sahur. Tapi asal harus ada itunya, kegiatannya. Kalau nggak ada kegiatannya suruh mampir doang lu. Iya. Gak ada dia pada nabu, dia pada punya beduk. Ada kegiatan sama ada alatnya yuk. Iya, kalau nggak ada alat, Ya cuma tepuk tangan mah penonton. sahur. 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 Oke. Ya. Ntar gini, penonton gini. Ya, sahur. Ya. Ketiga doang. Kemana? Gue liat dari kota dia lagi survei lagi. Aduh, Ada lagi acara baru napas kemarin. Iya. Biarin Oke. dia. Udah. Kan dia nggak masuk budgetnya lari ke kita sekarang mah. Iya benar. Iya. Biarin deh. Sekarang Oke, yang nggak masuk ini ada budgetnya yang, lari. oh lu tuh Wen. Oh iya, dari Pak Wendy sama Bu Ayu ya. Oke. 1, 2, 3. Judul hari ini adalah Ini bukan judul, itu berizin. Mau ngetek Vicky. Oh, Titi. Oh, ada update. Ngomong. Ini ngomong dong. Ye.
Berarti dia puasa bener ya. Dia Iya, puasa ya. astagfirullahaladzim. Besok lama-lama suaranya kayak si Ajeng Iya ya. nih, mulai. Ya, Coba. Ini ada sesuatu yang kita pengen kasih lihat kepada kalian semua. ada yang geger juga nih. Cara seseorang bangunin host sahur. Nah, Kita lihat. bangunin lo. Iya. Apaan? Tadi pagi gue sampai kaget, gue pikir bantal gue bisa ngomong, gue matiin langsung. Oh gitu. Kecapean jadi juri. Oh. Iya. Oh lagi ada di sini ya? Uma? Enggak, dia bangunin kita sahur lewat voice note. Iya. Iya kan? Jadi kayak orang Jepang sahur. Sahur. Sahur, kata dia kan gue di Jerman, kata dia Iya. sahur. Oke, Gaya. ini judul hari ini judulnya tiba-tiba. Ntar lu nyindir Isdalia loh, enggak kan? Emang yang bener apa sih? Ramadan tiba. Kalau mama, Tiba. kalau mama kan marhaban tiba marhaban. Iya. Iya kan? Judul hari ini, judulnya adalah Tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan. Selamat berpuasa. Puasa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Pak Izin. Nah, sekarang ini ya kita kedatangan pasangan suami istri yang menjalankan puasa pertama dengan status sebagai status baru ya. Oh, iya. Ini dia Reza Anugrah dan Santi Febrianti. Silakan duduk. Dan baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Apa? Baju. Pengantin baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di mana? Enggak, maksudnya dia pakai baju baru Oh, kan. baju baru. Barengan. Iya, ngomong. Itu. Kan deg-degan gua jadinya. Sah. Geser, boleh digeser Sayang dikit? agak Reza Anugrah dan Santi Febrianti resmi menikah. Aku punya tayangan dulu dari mereka ini. Gimana sekarang rasanya udah resmi jadi pasangan suami istri? Alhamdulillah senang banget ya, segala sesuatunya jadi ibadah gitu kan. Oke. Ya nikmat. Banget ya. Seneng ya. Ya. Ini awalnya kalian ketemu di mana sih? Kita awalnya ketemu di Cianjur Kak. Lagi beli beras. Kan? Ya aku nanya loh. Beras kan. Apa yuk? Puasa. Nggak selalu. Iya, serbajik. Kalau iya ke Cianjur kan nggak selalu beli beras. Mohon maaf ketemunya di Cianjur. lagi nanam padi. Lo lagi lebih asal muasal. Baru sikut gue mau ngangkat gini nih, ya Allah bulan puasa mati. Oke, jadi ketemu di Ada Cianjur acara. memang pas lagi ada acara. Enggak, lagi main-main aja, kebetulan dikenalin temen lah. Oke. Pacaran terus berapa lama pacaran? 3 tahun. Nggak apa-apa, bagus itu, udah saling penjajakan. Jangan baru-baru kenal langsung nikah, aduh. Loh, kayak gini, udah lu jangan bahas. Lu yang ngomong duluan. Kenapa sih kalian cuma nikah di KUA dan dilakukan secara sederhana? Ya, jadi pertama itu kita udah persiapan ini 4 bulan yang lalu. Pertama-tama kita nyari tanggal 10 Februari itu tepat 3 tahun kita. Oke. Ternyata jatuhnya ke, Anniversary. ya betul. Ternyata jatuhnya ke weekdays. Oh. Gitu. Kedua keluarga aku jauh, keluarga dia jauh. Keluarga aku di Kendari, dia di Cianjur. Jadi memutuskan untuk intim Oh malah aja. keluarga kamu sebenarnya di Kendari bukan di Bandung? Bukan. Kamu tuh bukan asli Bandung, kan? Bukan. Oh. Asli Kendari semua di sana. Oh, banyak orang nyangka kamu Bandung gitu kan? Ya, Berarti menikahnya di Bandung. di Bandung, di KUA Bandung gitu. Tapi kemarin keluarga semua datang dong. Keluarga intim aja. Oh tim. Intim aja. Ya, Keluarga dekat-dekat aja ya, kayak gitu mama, ya. om. Yang penting sah dulu. Berarti nggak ada resepsi yang kalian lakukan. Gak ada sih, cuman after ke ijab kabul itu, after akad itu kita langsung makan-makan sederhana aja lah sama keluarga gitu. Iya. Nah, apa yang membuat Reza ini memantapkan hati untuk memilih Santi?
Karena istri aku. Ya dia. Ya. Bisa iya apa aja yang punya istri pakai istri aku. Sabar yuk. Iya. Reza, Ya. jangan ngomong gitu ah. Gak enak, ada 2 orang yang kena. Yuk, sabar yuk, Wendy bercanda doang kok. Lu sabar. Lu juga Mali. Aduh, gila ya. Oke. Nah, ini akhirnya menikah dan seneng banget gitu. Langsung rencana punya momongan atau mau nahan dulu? Kita sih sedikasinya aja karena akunya juga lagi sibuk sama semesnya gitu. Emang Smash lagi Smash sibuk mulai apa lagi. sekarang? Lagi padat banget soal smash coffee. Oh, Smash Coffee. Ya. Apa dia? Kolabo atau emang produksi sendiri? Kalian. Kita memproduksi sendiri gitu. Si coffee itu terus kita jual di berbagai kota. Gitu. Jadi kita tur kota sambil jualan kopi Oh, tiap bulan. Balik keren lagi ya. nih, tur lagi Jadi grup ya. Tur Smash lagi. itu terus eksis tapi juga Inovasi menyebarkan ya. bisnisnya ya. Betul, betul. Keren Mama Rafael ya, Mama Iya. Rafael. Iya. Oke, nah karena kita udah ada pasangan pengantin baru, sekarang kita akan main games buka-bukaan. Reza dan Santi akan memecahkan balon yang ada di dalamnya. Balonnya Di dalamnya berisi nomor pertanyaan Balonnya dengan cara didudukin. Silakan. Pilih balonnya Oke. dipilih balonnya. Pilih dulu. Satu dulu kan? Satu dulu. Dulu. Reja dulu atau Santi dulu? Reja. Sok, Reja duduk. Ledakin. Maaf. Nah, sok dibaca. Nomornya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Lebih takut kehilangan karir atau kehilangan pasangan? Ini ya. Lebih takut kehilangan karir atau pasangan? Lebih takut kehilangan pasangan. Ada jeda bener. Ini dua-duanya penting banget ya, karir harus ada. Ya nggak bisa pasangan gitu ada. aja, harus pilih. Ya udah kalau karir ini stop, masih bisa cari karir lain asalkan pasangan mensupport. Iya kan? Mereka Udah paling bener, kita harus takut kehilangan pasangan. Iya. Karena kalaupun kita punya karir, terus kita misalkan ada duitnya, kan percuma. Ngerasainnya cuma sendiri. sabar yuk. Sabar. Sumpah, badan lu dari belakang bener-bener joget. Pas gue lihat di TV muka lu gini. Kayak di IG. Iya, di Ya kan IG. pura-pura ketawa tapi Lucunya kurang. Oke, berikutnya sabar yuk, sabar. lu juga. Silakan Silakan diduduki. dudukin. Dudukin nenek. Nah, Mas, Nggak bisa. bisa. Nomor berapa sebutin? 3. Nomor 3. nomor 3. Apa hal paling baper yang pernah dilakukan pasangan ke kalian? Apa? Yang Hal yang pernah bikin baper gitu. Iya. Reja lakukan. Bapernya baper seneng ya. Masa lihatnya ke aku? Bapernya baper senang bener. Hah? Apa? Misalnya, Belum. Apa yang bikin kamu gak nyangka gitu? Apa? Reja beliin kamu galon tiba-tiba malam-malam gitu misalnya. Soalnya dia nggak pernah so sweet. Apa? Nggak pernah so sweet soalnya. Dia nggak pernah Gak pernah so sweet. romantis. Iya. Oh. Kenapa? Udah uang, kita udah. Kenapa? Kenapa? Karena Reza begitu. Apa emang tipikalnya Reza tuh Cuek. apa Cuek sih, tapi ada. Dia tuh selalu ingat hal-hal kecil. Contohnya? kayak telur cicak di mana?
konten gitu ya. Bikin ya. Mau konten lu. Oke, apa? Kayak aku lagi Kecilnya apa? kayak aku lagi pengen beli ini nih. Terus dia tuh nggak respon sama sekali. Tapi dia tiba-tiba beliin aku. Kayak gitu. So sweet. Itu buat bikin batu. Peka itu. Asik kali Iya ya. terus Oke. Ini udah cukup apa belum? Oh cukup, pasangan silakan duduk kembali. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen di Netizen Bertanya. Ini dia Ustazah Lulu. Halo. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ada tamu. Oh ada tamu. Wah, apa namanya? Ada pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaan. Kita mau nanya-nanya lagi Bu Ustazah. Oh pertanyaan dari situ. Oh yang problem hidupnya banyak banget nih. Coba ya. Eza salah satu. Mic-nya tolong dibuka. Belum. Oke, Ustazah sama host, aku mau nanya. Itu mic memang buat pengeras kok. Kita udah dengar. Ya. Oh, maaf ya. Iya maaf. Soalnya mau nanya penasaran banget gitu. Jauhan. Ya, jadi apa hukumnya jikalau ibu-ibu belum juga bulan puasa tapi dia udah sibuk belanja baju ke Tanah Abang, ke Pasar Senen sama ke Tamrin. Padahal puasanya aja belum. Tapi dia udah sibuk belanja. Nyari baju lebaran gitu. Iya, ada videonya juga. Masa Oh, ada coba. Ada videonya nih. Coba lihat deh videonya. Gitu. Bu Ustazah, jadi gimana hukumnya tuh? Padahal puasa aja belum, baru hari ini. Itu 3 hari yang lalu. Nggak dibeliin baju ya? Kok ribut amat? Nah. Lu tuh, nyeluk. Ini hanya berdua. Oh, sama mamanya. Oke. Dengerin. Bu Haji jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, jawabannya adalah mubah. Boleh-boleh aja. Mungkin dia niatnya sebelum puasa biar bantu puasa dia lebih khusyuk. Nah. Tapi jangan hamin 2-3 juga. Nggak apa-apa. Mungkin punya duitnya hari itu. Karena bulan puasa buat beli sembako. Kalau kata Al-Quran, khusus zinatakum inda kulli masjidin. Masukilah masjid-masjid itu dengan pakaian yang bagus. Mungkin dia kepengen buat raweh, pengen buat langit. Mana sih? Boleh kayak gitu loh. Ya maaf kan nggak tahu. Terima kasih ya Bu Ustazah ya. Iya, makasih ya. Maaf, siapa Eja ya? Eja. Eja kenapa marah Ustazah? Apa? Karena waktu Dori belanja, Dori nggak mampir ke tokonya Eja. Halo. Tadi itu bagus tuh kayak gitu. Coba lagi deh. Coba lagi. Kayak gitu. Ledekin gimana? Ledekin boleh nggak sih di bulan puasa kok? Nah, tadi gua aja udah lihat kan? Kalau kayak gitu kan maksudnya kan ngeledekin itu boleh nggak di bulan puasa? Boleh nggak tuh di bulan puasa? Kalau orangnya nggak redo nggak boleh. Tapi kayak si redo orangnya ya. Redo. Baik ya. Iya. Boleh aja. Aman ya. Bu Haja, mau nanya nih, Bu Haja. Ini pengantin baru nih. Iya, bu lagi angkat-angkat nih. Lagi angkat-angkat nih. Puasa pertama bareng istri, Asik. ya kan? Ulang-ulang mulu. Kayaknya tumben ya. Ya, pengen bertanya, apakah boleh kayak berpegangan tangan dikit atau enggak bermesraan dikit pada bulan puasa itu boleh nggak sih? Bermesraan dikit, Bermesraan, pegangan tangan ciuman dikit. dikit. Kenapa peluk dikit? cium. Ya, peluk cium. Maksudnya gini gitu. Gini, Saling gitu, pegangan. Ya boleh kalau dia mau nyebrang pegangin. Nah. Ya beda. Boleh nggak sih Jadi- sebenarnya suami istri? Ya, sebenarnya kalau di dalam hadis dari Muttafaqun Alaihi, karena Nabi wahwa soim wahwa yubashiru. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan berpuasa, beliau pun pernah bermesraan. Tapi kata para ulama, Rasulullah itu paling bisa menahan nafsunya. Ente bisa kagak nahan nafsu? Ente Nabi.
Jangan emosi. Jangan emosi ya, astagfirullahaladzim. Kak, Ustazah gini, ente bisa gak nahan nafsu? Tapi dia nafsu gini. Sabar, sabar, sabar. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan dari pengantin udah berarti ya? Ya. Berarti bentar, berarti boleh tapi sewajarnya. Boleh tapi sewajarnya. Karena kalau Nabi bisa menahan nafsu. Kalau kita nggak bisa, mendingan jangan. Emang pegang apaannya aja sih? Ustazah, Tangan. mungkin kalau misalnya kayak cium pipi mah nggak boleh. Kalau cium dengkul boleh Nggak nggak? Main futsal lu, main futsal. Cium jidat kali, cium jidat boleh ya. Tidak boleh. Boleh. Cium istri kan, cium istri. Iya. Bukan istri orang. Ya beda. Astagfirullah. Nah nih, yuk. Coba silakan. Assalamualaikum Ustazah mau nanya. Ya, ya. Waalaikumsalam. Sabar pelan-pelan. Pelan-pelan. Sabar pelan-pelan. Saya Nggak, mau dia- tanya Ustazah. Ya. Kalau di bulan puasa nyekrol-nyekrol mantan tuh di sosmed. Sosial media gimana Ustazah hukumnya? Mak. Sorry nih. Mau nih. Maaf nih, mau nih. Kayaknya aku diem aja netizen tahu deh aku mau ngomong apa gitu kan. Aduh, sabar. Nah, boleh nggak katanya di bulan puasa Ya Allah, kita di Moni, sosial media Moni. scroll mantan gitu. Bunda, move on dong. Ngapain sih scroll mantan? Nggak boleh. Wala takrabu zina, jangan dekati zina. Emang ngapain di scroll? Penasaran? Bulan puasa, mendingan scroll ayat, hadis, ilmu gitu. Ih, Ustazah maaf tadi Wendy ngomong. Lu ngomong apa tadi? Lu ngomong. mantannya dia. Enggak, bukan. Maaf ya. Cuma bercanda ya. Maaf ya, Mak. Kan katanya boleh gak bulan puasa nyekrol mantan. Kan yang nanya Maoni. Maoni nih ya. Set. Tanya mau nih nih. Nih, nyekrol IG mantannya. Mantan. Terus sambil ngedumel gini. Ya Allah nggak berasa udah 100 harian. Mantannya udah nggak ada. Oh, berarti kalau mantannya udah almarhum tinggal bacain doa. Gitu. Wendy mau ada pertanyaan nggak buat Bu aja? Ntar aja dah. Ayo. Ntar aja dah. Ini saya masih kepikiran ini dia. Nanti kita kembali ya setelah satu ini tutup di Brownies obrolan manis. Awalnya makul lihat begini dosa begitu dosa di mana-mana orang berdosa sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Nah, sekarang ini kita kedatangan tim dakwah wayang yang viral banget karena cara dakwahnya yang unik. Aku punya tayangan dulu dari mereka, ini dia. Langsung saja, ini dia. Dawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak bulan Rajab kita berdoa, wabalighna Ramadan, semoga dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah hari ini hari pertama Pot Ramadan. Betul. Gimana, bahagia nggak? Bahagia Pak Ustadz, Alhamdulillah. karena bulan suci Ramadan itu bulan penuh ampunan. Bulan ampunan. Ampun gak punya duit, Bukan gitu. ampun belum dapat THR. Bukan. Bulan ampunan itu bulan maghfirah. Betul. Datang Ramadan, ini kesempatan emas bagi kita mempersiapkan ilmu, mempersiapkan diri, harta, karena akan ada banyak pahala keberkahan di dalamnya. Udah siap-siap Ramadan? Udah Pak Ustadz. Amal soleh siap? Siap. Sholat, puasa, itikaf, gimana itikaf? Itikaf. Suka, alhamdulillah itikaf, Itikaf. domba kap, bebek kap, merikap. Bukan. Itikaf itu masuk masjid ibadah, sholat banyakin. Iya. Sholat suka nggak di masjid, Cepot? Kalau sholat saya suka berjamaah. Ya, mantap. Paling depan saya berjamaah. Saf pertama terdepan. Cuma waktu itu dipukul sama imam. Kenapa? Sholatnya depan imam. Jangan.
Itu mah jenazah. Tapi datang Ramadan kita bilang kan marhaban, tanda bahagia menyambut Ramadan. Betul. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oke, jadi cepot ya. Betul. Intinya apa nih? Intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Yang waras, Dan simple. yang waras. Dan simple. Doman ini belaku. Intinya menyambut Ramadan siap-siap. Betul. Ilmu ibadah ditingkatkan. Jangan sampai kata Nabi, roghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyub parolah. Banyak orang yang diberi kesempatan Ramadan tapi selesai Ramadan dosa nggak diampuni, ibadah nggak meningkat. Mau Ramadan kapan lagi kita mau berubah? Mumpung datang Ramadan, yuk tingkatkan amal soleh kita ya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan dan diterima ibadah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, Keren. Dawai ini terbentuknya kapan sih? Ini tiba-tiba viral loh konten-kontennya. 2016. Oh 2000, oh tahun aku lahir. Baru 7 tahun loh. Baru 7, iya 7 tahun. Lucu banget sih ini, ya Allah, Cepot, sehat Cepot. Sehat Mbak Ayu. Kirain nggak akan ketemu lagi sama mantan aku ini. Awas lo puasa. Iya lupa puasa. Cepat. Nggak mau ke klinik. Kenapa emang? Kenapa? Demam mukanya merah banget. Merah Ini lo. total anggotanya ada berapa sih Pak Dawai ini? Total anggota semua kita ada 8 orang. Ya. Alhamdulillah. Yang ikut ke sini 6 orang. Oke. 6 orang. 6 orang kita ikut. Nggak muat ya Pot, mobilnya ya Pot. Iya. Bener. Kenapa dakwanya terpikirkan untuk bikin konsepnya seperti ini? Kebetulan saya juga ngajar di sekolah kesenian. Saya ngajar pendidikan agama. Ketemulah sama anak-anak yang bertalenta luar biasa. Saya coba rangkul mereka, kita kemas bagaimana pengemasan dakwah itu. Ini walaupun budaya lama, tapi kita coba kontennya kekinian. Biar diterima oleh semua segmen. Seru lagi, ini baru banget. Tiap hari dong di Brownies ini. Harusnya seperti itu. Ada temanya ya Oma. Iya. Bagus loh ini. Kalau yang satu namanya siapa? Copot. Ini. Nama Bukan. saya, Adik saya ini. perkenalkan nama saya Lionel Messi. Bisa aja. Ini paling jauh pernah dakwahnya sampai mana ini Pak? Mana Pot? Masih ingat ya, Dewala? Dawala paling jauh ke Semarang. Semarang kita pernah ke Semarang. Wow. Kalau Jawa Barat, alhamdulillah Jawa Barat, Banten kita silaturahmi lah keliling. Ntar ya biasanya Igun kalau bulan puasa ada acara di rumahnya. Ntar diundang sama Igun ya, kita suruh ya. Oh iya. Ya, bener banget ya. Iya kita suruh. Siap. Tapi gini, maaf, base campnya di Basecampnya di Bandung. di Di Bandung. daerah Cileunyi, Cinunuk, Bandung. Di Bandung juga nya. Sarua ya, Bandung ya. Pot, Sarua. Sami di Bandung. Sama di Bandung. Sami di Bandung. Sami, assalamualaikum. Oke, nah ini berarti kan total semua 8. Iya. Nah ini waktu dakwahnya, waktu ngebahas apa yang tiba-tiba viral tuh kontennya? Yang banyak yang viral itu yang kalau kita mengangkat kekinian kayak tadi intinya kacamata kayak gitu. Jadi kalau saya mungkin orang-orang agak lama ya di dakwah, ini mereka anak-anak yang ini masih kuliah nih. Anak-anak Gen Z nih ya Pak. Gen Z gitu ya. Jadi mereka yang selalu standby, kira-kira nih yang lagi viral apa? Yuk kita combine dengan dakwah kita. Bener. Oh, jadi anak-anak sekarang justru bisa mengerti dengan mudah ya. Dengan oke. Terus juga nontonnya juga nggak bosen ya, kayak begini ya, seru Ini gitu. tawaran Dapat di juga. bulan puasa ini banyak banget dong nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, abis dari Brownies langsung banyak lagi ya. Amin. 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 Oke, kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu lagi syukuran rumah baru dan Ayu ngundang penceramah. Tim Dawai memberikan dakwahnya dan Ayu pun terkesan.
Tak lama datanglah pengisi acara lainnya yaitu pengisi acara yang telat yaitu Dalang Wendy dan boneka Eja. Ayo Jauh banget. Maksa untuk tampil, akhirnya mereka tampil. Tapi bukannya ceramah, wayang tersebut malah ngedongengin pengantar tidur. Ayu makin kesal dan langsung membayar tim Dawai Aja dan ngusir Dalang Wendy dan boneka Eja. Mereka pulang dengan tangan kosong dan Ayu menyiram dengan air panas. Ayo silakan. Ya, kita mulai dulu ya. Iya. Pakai selendang. Tadi dulu bentar. Suatu cerita. Mana dari awal? Ya Allah, lindungi. Mana ceritanya dari awal? Suatu cerita. Yang pegang prompter jangan ngobrol, Neng. Ayo dari awal. Kan gue bilang dari tadi dia. Dari tadi gue perhatiin, ntar gue taikin lu di atas pohon jambu lu ya. Cerita di rumah baru Ayu Ting Ting yang mengundang seorang penceramah. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan juga teman-teman terima kasih banyak ya udah datang hari ini. Udah saya siapin banyak makanan, minuman nanti ya. Kita berbuka puasa. Berapa lama perjalanan dari Bandung ini? Berapa lama? 2 jam ya kurang lebih Pak Iya, Ustadz. 2 jam lah, 2 jam jam. alhamdulillah. Saya mau tidur tadi. Ya. Nggak kerasa. Bisa aja lu buat. Dan tim Dawai mencoba memberikan dakwahnya. Coba deh silakan boleh memberikan dakwah di acara saya. Silakan Pak Ustadz. Acaranya apa ini teh? Ini acaranya selamatan. Acara nyari selamatan rumah. Nyari calon pengantin. Tawa aja lu Pot. Baik, jadi rumah itu, kita langsung ceramah nih. Ceramah Pak Ustadz boleh silakan. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu di rumahnya Mbak Ayu, acara selamatan rumah. Iya. Kita doakan sama-sama ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Lindunginya kami boleh nggak diganti Mbak Ayu? Boleh. Bilang kami sama-sama yuk. Kami. Silakan. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, jagalah kami. Ya Allah, sayangi kami. Amin ya Allah. Hanya mendoakan saja, mudah-mudahan rumahnya berkah. Amin. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz dan teman-teman. Ini kayaknya mau ada. Bentar, Bu. Emang rohnya beda ya. Belum juga digerakin, udah gerak sendiri. Bu Ayu, maaf. Mohon maaf. Kenapa ini acara dimulai? Ya iyalah dari tadi Bapak telat datangnya. Saya mah berangkatnya udah on time, maaf banget. Nih, wayang saya ditangkap Satpol PP. Maaf, makanya saya harus nebus dulu. Sini deh. Iya. Kan saya kan panggil buat orang dakwah ya. Iya. Ini jatuhnya kayak mau ngelatih kungfu. Iya, maaf. Jadi kasihnya begini. Oh. Ini juga nih, wayang Udah, saya begini. nggak mau, udah pulang aja sono dia. Ya. Saya udah ada wayangnya ini. Kalau nggak mau terus gimana ceritanya? Ya gimana ceritanya? Terserah pulang lagi, saya nggak mau bayar, udah telat. Saya nyewa ini. Nyewa berapa emang? Nyewa kostum sama orangnya 2,5. Yelah. Udah belum nih? Belum kali. Dia diam-diam ternyata ada yang bill-in Wendy. Iya. Tadi bilangnya ngakunya Di enggak. sini nggak dapat beli agak ngeri ya. Bisa-bisaan lu. Bisa lu ya. Bisa lu ya, bill-in sendirian tanpa ngajak-ngajak teman. Habis ini gue bagi Hatari, lu mau nggak? Mau nggak? Ya, oke deh. Ya, lu pasti mau. Udah lu. Udah, sana. Ada, udah, sana. Udah, gue mau balik. Kalau begitu. Wah, ternyata. Wah, udah masuk Ramadan. Enaknya saat Lebaran ngasih hampers apa ya untuk teman-teman dan keluarga di rumah? Ih, kenapa sih baru hari pertama Ramadan udah kebingungan gitu? Iya nih, aku bingung. Aku pengen ngasih hampers yang simpel, tapi varinya tetap banyak buat nanti Lebaran. Masih lama kali.
Nggak apa-apa kak, buat persiapan aja sih, takut keburu kehabisan. Oke, nih aku kasih tau kamu ya dan juga manis yang ada di rumah. Ini dia nih, Hattari Festive. Ini biskuit yang dikemas dengan desain menarik dan variannya beragam. Cocok banget buat bingkisan atau hampers Ramadan ataupun Lebaran. Pasti keluarga dan teman-teman kamu bakalan seneng deh. Dan enaknya lagi, gampang banget loh ditemuin di minimarket atau supermarket. Serta di e-commerce resminya di ASW Food Official Store. Wah kalau kayak gitu, abis ini aku bakalan ke minimarket deket rumahku deh kak. Mau langsung borong Hattari Festive. Tapi kak, variannya banyak nggak sih? Ya iya dong. Nih, kamu harus beli yang banyak dan juga manis yang ada di rumah harus beli yang banyak. Karena itu kamu bisa pilih berbagai varian. Mulai dari Hattari assorted biskuit segi, Hattari assorted biskuit bulat, Hattari peanut ya, peanut assorted dan juga Hattari coconut biskuit dan juga ada Hattari assorted Malkis crackers. Wah ternyata variannya lengkap banget ya kak. Jadi dijamin gak bakalan bosen. Iya dong pasti. Dan manis yang ada di rumah nih, Hattari juga lagi bagi-bagi hadiah loh di Instagram @HattariBiskuit. Dan sekarang kita mau coba telepon pemenangnya. Ya coba kalau aku bilang Hattari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Hattari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Yes. Dari siapa di mana? Dari Leni Sokerti di Pekanbaru. Siapa? Pekanbaru. Leli di Pekanbaru. Oke. Pertanyaan. Mbak lagi berenang ya? Mbak, volume TV-nya boleh dikecilin? Halo? Halo? Nah, gitu. Ini dengerin pertanyaannya ya, Mbak? Ya. Sebutkan satu momen spesial di mana kamu menikmati Hattari Festive. Momen spesialnya yaitu momennya sederhana sih, duduk bersama orang-orang tersayang, saling bercerita dan tertawa hangat yang ditemani oleh Hattari Biskuit. Wey, selamat kamu mendapatkan 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Selamat ya Mbak. Iya, terima kasih Kak Ruben. Sama-sama. Dan manis yang ada di rumah, Hattari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis. Hey. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey hey hey, mengembangkan senyuman. Wen, sini. Oh iya oke. Ya itu mah ada. Sekarang kita kedatangan seorang pria dari masa lalu yang kelam. Ya. Siapa Dan dia? hingga memilih ke jalan hijrah. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu. Ini dia. Langsung kita panggil ini dia. Bilal Ahmad Gofur. Silakan duduk. Ini aku tadi sampai tulisannya kelam tuh dari kreatif ya. Itu dari kreatif loh. Emang maksudnya kelam tuh gimana sih? Emang masa lalu gimana sih? Masa jahil ya dulu deh Bang Ruben. Zaman-zaman begajulan ya. Bajulan. Oke. Semua kemaksiatan deh kita lakuin dulu deh. Semua hal apapun yang negatif, apapun mau baik mau kagak dulu mah dilakuin aja gitu ya. Benar. Nggak mikir panjang gitu. Nah ini baliknya kapan Bang Iya. kalau boleh tahu? 2019 akhir Bang. saat apa? Maksudnya kan biasanya orang ada satu kejadian atau apa? Sebenarnya prosesnya baik panjang ya cuma kan Singkatnya? pas waktu itu aku lagi di base camp di rumah teman lagi party dan lain sebagainya tuh dalam hatiku tuh kayak ada yang bisikin kalau lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini gitu. Dalam detik itu juga aku nangis di situ di depan teman-teman bingung kan disangka gitu kan, pasti. kesurupan atau gimana tapi aku nggak jawab, aku langsung pulang ke rumah minta maaf sama orang tua, nyium kaki air orang tua dan lain sebagainya, terus mandi wajib
baca Quran sampai subuh, besoknya hidupku berubah 1000 derajat. Langsung berubah gitu tuh. Karena ada yang ada yang bisikin gitu ya. Oke. Nah, tapi pernah nggak dicap sok suci atau pencitraan nggak waktu kamu mulai berhijrah? Di awal-awal pasti. Kenapa lo gitu-gitu? Iya, teman-teman kadang bilang, lu surga banget sampai mutus silaturahmi gitu. Ya, ada kata-kata kasar dan lain sebagainya deh. Tapi kamu beri tanggapan nggak? Enggak, karena yang sejatinya teman kan pasti ngedukung dong, support kalau temen pengen berubah menjadi lebih baik. Dan sampai sekarang pun mereka akhirnya ngedukung, lihat kesungguhan aku. Mereka support, malah mungkin mereka minta doa. Kita doain mudah-mudahan mereka juga bisa kayak kamu gitu ya. Oke. Nah ini pernah jatuh ke dalam kesalahan, kini Bilal Gofur bangkit lewat hijrah. Aku punya tayangannya lagi, ini dia. Oke, jadi ya memang titik balik setiap orang itu pasti beda-beda gitu ya. Tapi apa yang sebenarnya kamu cari di masa lalu kamu? Apa? Kepuasan. Senangan aja ya? Senangan doang sih, karena masih muda kan pada saat itu. Nyari jati diri dan lain sebagainya, padahal nyatanya ya bullshit, nggak nyata, semuanya nihil, cuma sementara. Oke. Nah tapi pada saat kemarin ini nih. Suaranya kecil banget bang, iya. Bisa agak gedein dikit gak bang? Iya. Nah ini pada saat kemarin akhirnya kamu memutuskan gua udah nggak mau lagi ada di titik-titik yang menurut kamu ya itu menjerumuskan gitu ya, berbahaya gitu. Tapi pernah ada goyah nggak ketika kamu sekarang ini sudah berhijrah? Ada sih, kalau kita ngelihat teman-teman yang masih seperti itu kadang, karena kan kita tahu rasanya kan. Cuma ya aku nggak sampai, alhamdulillahnya nggak sampai mengulang kesalahan yang sama lagi. Apa yang kamu lakukan untuk bisa menaklukkan itu? Ya karena untuk menjaga iman aku seminggu sekali ngaji, punya guru biar ada yang bimbing dan lain sebagainya, baca Quran, baca wirid, ya semua Nabi kita ajarin. Oke. Jadi kamu ketika ada hal-hal yang mencoba mengganggu, kamu tetap akhirnya mengarahkan ke hal-hal yang positif, baik itu. Iya, jadi kita harus punya benteng buat diri kita sendiri kan. Iya. Kalau keluarga nih, pertama kali ngeliat kamu berubah, karena kan perubahannya bener-bener suddenly kan, pulang ke rumah. Tadi kamu cerita mandi di junub ya, terus benar-benar berubah penampilan dan berubah hati insya Allah gitu. Keluarga gimana ngelihatnya? Sebenarnya kalau pas di awal-awal itu keluarga cuek aja bang, karena aku sama keluarga kan nggak dekat kan, ya. Cuma pada saat itu aku hampir setengah tahun kurang lebih di rumah tuh aku nggak keluar, lepas handphone dan lain sebagainya, aku nggak keluar rumah. Nah mungkin karena ngelihat mungkin kesungguhan aku di situ, orang tua akhirnya welcome sendiri sama aku gitu. Pas awal berubah ada perubahan di kamunya, orang tua sih biasa aja. Iya biasa aja mungkin. Mungkin dipikirnya paling cuma sebentar. Obat sambel lah gitu. Oke. Setengah tahun baru lu. Nah tapi gini, dari masa lalu yang kelam, kini Bilal Gofur fokus perbaiki diri setiap hari. Aku punya tayangannya, ini dia. Oke. Nah perubahan signifikan apa aja yang terjadi sama kamu setelah kamu hijrah? Perubahan dalam diri aku gitu. Iya. Ya aku merasa lebih tenang, lebih nikmat aja gitu. Dibanding zaman dulu ya. Dulu tuh aku hampir semua dikasih sama Allah. Cuma aku nggak merasakan ketenangan gitu. Di hati tuh pasti ada yang ngeganjel. Cuma kalau sekarang nih, biar kata aku ngopi depannya tembok putih pun aku merasa tenang. Jadi ngerasa aman-aman aja gitu ya. Jadi ketenangan kayak batin ngerti arti dan bersyukur. jiwa, iya yang kita cari kan selama ini ketenangan batin dan jiwa. Sedangkan kita yang cari ketenangan dengan dunia ya nggak ada. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Itu yang saya sering peringatkan sama pemain band kita Awo itu sering, maksudnya dia lebih harus ya ubah lah gitu. Benar. Iya, soalnya dia walaupun tidur dia tetap begini, kesian istrinya gitu kan. Sering diempok-empok bininya begini. Iya. Oke. Nah ini aku kepengen dong kamu bisa menjadi banyak inspirasi anak muda di luar sana nih. Ya kan, viral dan coba
masukan dari kamu untuk anak-anak muda sekarang untuk tidak membuang waktu dan bisa mengisi hal-hal yang positif dari kamu sendiri, silakan. Ya, intinya buat teman-teman jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita sebesar apapun, ampunan Allah tuh lebih besar daripada dosa kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk kembali kepadanya. Karena teman-teman kadang mikir, ah bang dosa gue banyak banget nih, Allah ngampunin gue nggak gitu. Pasti diampunin dong. Karena Allah tuh ngelihat kesungguhan kita ketika kita bertobat, maka ntar kita bakal dikasih rasa istiqomah. So semangat guys. Karena pemberani adalah ia yang gak takut tobat. Oke, baik tuh. Jadi penyemangat buat kita semua ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Oke. Manis yang ada di rumah, jangan lupa saksikan hari ini ya. Indahnya Ramadan mulai hari ini selama bulan Ramadan jam 4 sore hanya di Trans TV. Terima kasih buat seluruh bintang tamu hajat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak seluruh bintang tamu hari, terima kasih banyak ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Yeay.